Enggak, ini jangan dibacain. Oke. Selamat sore teman-teman semua. Selamat sore Bu Teo. Selamat sore Pak Ilham. Oke. Bapak Ilham Corbuzier itu siapa? Belum ya? Belum ya, ini Belum masih ya? gondrong ya. Jadi belum kayak botak kayak Deddy Corbuzier. Oke, Bu Teo terima kasih sudah hadir dan join di Credo Talk kita di bulan September. Teman-teman yang sudah bergabung, terima kasih dan selamat datang. Dan yang masih nyala mic-nya boleh dinonaktifkan karena kita akan segera mulai sesi Credo Talk kita pada sore hari ini. Oke, teman-teman semua sudah hadir bersama saya, Head of Zone Non Java, Bu Andi Tenri Onle. Dan pada sore hari ini kita akan bahas mengenai Credo Talk Active Ownership dengan tema Prioritize Team Goals and Build Trust nih Bu. Oke. Selamat sore MPM Brand Squad dimanapun berada. Oke. Nggak mau kalah sama Pak Ilham. Yoi. Nah Bu, thank you banget pertama sih ya, karena Sama-sama Pak Ilham. Ibu dan para leader lainnya berkenan untuk sharing ke kita semua. Kemudian juga harapannya kita bisa membahas hal-hal yang memberikan insight ke teman-teman semua. Tentu Pak. Woman leader kita ini yang kedua, karena sebelumnya Bu Lucy tahun ini juga sudah Credo ini ya, proaktif ya. Betul ya. Saya join tuh. Jadi ini adalah leader kedua dan MPM Group seneng banget karena kita salah satu opco yang aktif untuk mengcampaign empower woman leader. Jadi ini salah satu topik yang menarik karena kita melibatkan woman leader kita dalam diskusi ini. Nah Bu, saya pertama kali terpikir untuk bulan ini mengundang Ibu adalah terkait diskusi kita waktu Head of Zone kita berdua sama Pak Rizky diundang untuk diskusi setelah Pak Peter announce akan berkarir di tempat lain. Okay, ya. Terus menariknya nih teman-teman bahwa Bu Teo bilang bahwa Pak saya 8 tahun. 8 tahun jalan 9 tahun. Oh ya, oke. Itu dengan 8 CEO ya. Jadi saya pada waktu itu langsung ini ya interesting sekali. Betul. Karena pertama untuk bisa sampai 8 tahun itu menurut saya pribadi sesuatu yang perlu diapresiasi even sama diri sendiri. Maksud saya kalau ada di posisi Ibu adalah wah ya thanks God ya bisa ada di satu company kemudian menikmati setiap tahunnya sehingga nggak berasa 8 tahun. Okay. Terus yang kedua, blessing yang kedua adalah 8 CEO ya yang even ada banyak orang yang mungkin 10 tahun gitu ya dan di company lain ya ini especially di company lain itu nggak mungkin bisa juga tuh ngalamin 8 CEO untuk 8 tahun. Jadi akhirnya saya saya tertarik kemudian ini cukup mencerminkan gimana sebenarnya dalam diri kita punya active ownership yang melekat kepada organisasi sehingga situasi yang terjadi, perubahan yang dialami, bahkan manajemen yang berganti itu malah membuat kita semakin merasa bahwa active ownership MPM Brand adalah bagian dari kita secara individu. Nah, itulah yang membuat saya jadi mengundang Ibu. Mudah-mudahan kita bisa sharing dan teman-teman yang lain bisa dapat insight-nya ya. Oke, Pak. Nah, saya perlu menanggapin. Boleh dong, boleh banget dong. Ini kan jadi menarik buat jadi kita semua. Jadi ada dua kan tadi. 8 tahun dan 8 CEO. Saya menanggapi 8 tahunnya. Kalau 8 CEO-nya nggak bisa saya yang tanggapin ya. Jadi 8 tahun itu cukup kalau saya melihat terutama dari leader itu termasuk yang agak lama ya. Salah satunya saya gitu. Kenapa sampai 8 tahun? Beberapa alasan tapi salah satunya ownership. Oke. Ya, salah satunya ownership dan itu mungkin nanti yang bisa saya share. Jadi saya own pengalaman saya own pekerjaan saya owning kemampuan yang bisa saya share. Saya own my body juga, kemampuan tubuh saya seberapa
Jadi salah satunya yang besar adalah ownership. Oke. Ya. Oke. Iya. Eh, ya jadi ini ya, jadi bukan minder sih, cuman kan saya baru join Desember kemarin gitu. Cuma 8 bulan berarti? Iya. Belum ya? Belum 8 bulan. Belum, karena masih September ya. Tapi ya dalam proses saya 8 bulan pun ya klise lah kalau saya bilang saya jadi mendapatkan inspirasi. Tapi dengan bertemu para leader yang memiliki ownership-nya sebegitunya, saya nggak bisa bilang tinggi atau besar ya, tapi saya melihat bahwa 8 tahun itu secara individu bahkan secara personal aktif ownership-nya itu udah kelihatan bahkan di perilaku kerja sehari-hari gitu loh Bu. Jadi jujur saya berharap bisa juga menambah insight ini terutama untuk teman-teman semua. Oke, ada 2 key behavior sebenarnya yang bisa digambarkan dalam active ownership dan masuk dalam pembahasan kita Bu. Yang pertama bahwa active ownership salah satu kunci perilakunya adalah kami menginspirasi orang lain dengan ambisi terhadap keunggulan. Artinya proses perbaikan itu bukan hanya dibahas tapi diimplementasikan sehingga kita lebih baik dari tahun sebelumnya. Betul. Kemudian kami termotivasi mengambil tindakan mandiri dan merespon dengan cepat. Nah ini yang saya ya kalau kita bahas gitu ya secara pengalaman dan diskusi mungkin jadi lebih detail. Tapi artinya bahwa yang dibilang bahwa active ownership itu memang muncul secara individu gitu, kemudian memotivasi diri sendiri yang paling utama gitu ya Bu, untuk bisa mengambil tindakan bahwa oke, sayanya yang harus gimana situasinya gitu kan, berubah, kondisi berubah, kadang bagus kadang enggak. Nah, tapi sayanya gitu kan ya, menyikapi itu sehingga mereflek terhadap organisasi. Nah, mengacu pada tema bahwa saya melihat itu pasti muncul dari diri kita yang bisa melihat tujuan yang lebih besar, kemudian kondisi yang lebih makro atau keputusan yang kayaknya bukan di ranah teknis gitu ya Bu, mungkin ranah strategis bahkan lebih ke ranah bisnis gitu. Nah, saya mau tanya nih, saat harus mendahulukan team goals daripada personal goals ya, mungkin personal goals kayak promosi misalnya gitu ya Bu, kemudian mendapatkan performance review yang baik sehingga dapat bonus misalnya lebih baik dan segala macam, itu kan misalnya personal goals. Kemudian saat harus mendahulukan team goals gitu, apa sih yang sebenarnya akhirnya manfaat yang dirasakan ketika kita gua team goals lebih penting daripada personal goals. Pak Ilham sebelum ke situ, jadi mungkin ini dulu ya, kita selalu menyebut active ownership. Apa sih active ownership itu kan? Sudah dijelaskan tadi 2 key behavior ya. Jadi mungkin Pak Ilham sudah punya anak, sudah berkeluarga tentu sudah punya anak ya. Biasa suka gini kan, anaknya lucu banget ya, aktif sekali ya, benar gak sih? Aktif sekali anaknya ini, hype begitu kan. Jadi aktif itu kita bilang anak itu aktif karena dia bergerak terus kan, main, lari gitu-gitu ya. Jadi terus bergerak. Aktif itu terus bergerak, terus melakukan proses. Ya. Kemudian dari ownership, rasa memiliki, ingin tetap semangat, kemudian ingin maksimal upayanya, itu jadi mendorong perilaku yang ingin sukses kan, menuntut pada kesuksesan. Jadi kemudian itulah yang membawa perilaku bisnis yang baik dan tujuannya nanti pada sustainability di mana kita bekerja sebagai seorang employee, kemudian sebagai seorang tim kerja, sebagai atasan, dan akhirnya kepada perusahaan kan. Seperti itu. Nah, balik ke pertanyaan Pak Ilham. Personal goal dan team goals ya, itu tidak bisa dipisahkan. Ya, personal goal saya didukung dengan team goal saya. Personal goal saya akan mempengaruhi tim goal saya. Kalau dibilang ini tadi ya, personal goal peningkatan karir atau performance review yang baik, apakah akan
terlaksana jika tim saya tidak achieve hal yang sama, Oke. ya kan? Ya. Kita setiap tahun ada goal setting ya, ada KPI apa segala macam, itulah goal setting. Dengan terwujud goal setting itu secara tim, chance saya untuk personal goal yang ingin saya raih di pekerjaan itu akan lebih besar. Oh, timnya bagus ya. Oh, leadernya bagus ya. Jika suatu project berhasil, tim dalam project tersebut itu bekerja sama dengan baik dan berhasil. Leadernya siapa? Itu kan ditanyakan kan. Oke. Ya. Jadi benefitnya apa? Akan saling menguntungkan, saling terkait, tidak terpisah ya, tidak terpisah. Termasuk juga tidak hanya kepada personal goal kita, misalnya saya saat ini sebagai atasan dari seorang tim ya, tapi tim pun juga akan personal goal mereka pun juga akan terlihat dari tim goal ini yang berhasil terjadi, karena saya sebagai atasan akan lihat, oke, the one yang saya bisa trust, bisa rely dari tim ini kan kita tahu siapa ya. Ya kan Pak Ilham, Bapak pasti punya orang deh Pak Ilham. Pasti di tim Bapak kan. Karena orang ini secara konsistensi, secara disiplin, kemudian deliver gitu. Jadi itu saling terkait. Jadi kalau ditanya benefitnya kepada personal goal, jika saya mendahulukan tim goal, sangat benefit. Akan saling mendukung. Oke. Bu, thank you Bu. Ya. Ini gue kelihatan nggak sih senyum cengir seneng gitu tapi Bu, yang perlu di highlight teman-teman semua bahwa yang pertama, tim goals maupun personal goals tidak dapat dipisahkan. Artinya saling terkait dan harusnya menjadi bagian satu sama lainnya. Ketika kita achieve team goals, sebenarnya itu pasti akan achieve personal goals kita, gitu ya? Akan memperbesar kemungkinannya. Oke, chance-nya jadi lebih besar. Pak. Karena misalnya tadi kan Bapak bilang peningkatan karir sama performance review yang bagus. Coba kita lihat. Kalau KPI tim saya tidak tercapai, goal tim saya tidak tercapai, apakah saya akan dilihat sebagai berhasil memimpin tim ini? Apakah jika saya dinyatakan tidak berhasil, apakah saya dapat review yang baik? Kan tidak ya. Jika saya tidak dapat review yang baik, no chance untuk saya mendapatkan peningkatan karir kan, gitu. Oke. Begitu ya. Ya. Nah, ini active ownership yang pertama. Means bahwa personal goals kita relate nggak dengan team goals kita, gitu ya Bu? Ya, betul. Kemudian sebenarnya dengan personal goals yang mau kita capai, contribute nggak dengan team goals yang ada di kita gitu ya? Karena kalau itu tidak terjadi atau tidak diusahakan gitu ya Bu, maka sebenarnya akhirnya jadi ya ownershipnya jadi nggak aktif ya, karena sebenarnya itu harusnya jadi timbal balik dan saling berkaitan. Oke, ya. Nah ini poin pertama teman-teman, saya senang sekali di situasi ini. Kemudian yang kedua Bu, menurut ibu nih ya, kita kan juga punya pembahasan mengenai reliable partner. Artinya ketika kita bicara itu hashtag #MPMREN. Kemudian karena kita sama-sama melihat bahwa kita adalah team player gitu ya. Betul. bukan individual player gitu. Kita team player, even itu terkait dengan activity internal maupun kita membrand ke luar gitu, bahwa kita kan selalu ada dalam situasi team player. Nah, menurut Ibu ketika kita menjadi orang yang reliable partner gitu, kualitas apa aja sih Bu yang perlu dimiliki sehingga ukuran kita dan orang gitu ya. Kadang kan gini, reliable partner itu kan orang yang nilai ya. Betul. Gitu. Tapi sebenarnya harusnya kita punya kesadaran yang sama bahwa oh ya reliable partner tuh kayak gitu sehingga kita berusaha mencapai itu. Apa sih yang perlu dimiliki Bu agar kita semua bisa menjadi reliable partner? Ya. Reliable itu kan ini ya, terpercaya, dapat diandalkan. Ya. Kalau saya sih, saya mulai dari hal kecil. Kalau saya, karena
itu harus konsistensi dibangun. Sifat-sifat reliable ini harus konsistensi dibangun oleh seseorang, harus dimiliki secara konsisten oleh seseorang agar pihak lain ini, oh iya emang dia orangnya kayak gitu, emang biasa kita bilang gitu, gue nggak percaya dia deh, soalnya ini gitu. Ada pastikan kesannya. Nah, untuk kesan percaya itu ya memang kita harus menunjukkan konsistensi terhadap sifat kita. Dan kalau saya mulai dari hal yang kecil, datang on time deh. Datang on time, hargai waktu, mulai dari menghargai waktu. Hargai waktu, kita masuk kerja, kemudian ada schedule meeting. Karena kita dengan menghargai waktu, kita menghargai orang lain. Oke. Ya, kita menghargai tim yang hadir di situ. Mungkin mereka ada penugasan lain berikutnya ya, kita nggak tahu. Jadi kita harus menghargai waktu. Responsif pun juga responsif. Tidak membiarkan suatu hal itu gantung terlalu lama. Harus cari kalau kita tidak bisa mengatasi suatu feedback ya atau inquiry dari tim yang lain atau tim kita sendiri, ya kita responsif mencari solusinya seperti apa ya. Kita harus punya standar juga, harus punya ekspektasi bahwa jika saya melakukan ini, saya expect ada result A, result B, ya. Karena kita tim, maka kita juga kita harus kooperatif dan punya ide ya, punya pendapat ya. Harus punya pendapat menurut saya. Jadi nggak bisa dengan punya pendapat itu ada motivasi kan di situ. Yeah. Nah, kualitas-kualitas inilah yang menurut saya itu yang bisa saya percaya. Saya bisa rely kepada orang ini jika punya kualitas itu. Tidak perlu semuanya. Tidak perlu semuanya, enggak itu terlalu bagus. Apa sih? Quality jomblo sekali ya kalau yang seperti itu ya. High quality jomblo. High quality banget. Tapi punya 2 atau 3 dari mungkin contoh yang saya berikan, datang menghargai waktu, responsif, punya pendapat. Itu yang bisa saya bisa percaya sama tim tersebut. Saya bisa reliable terhadap orang ini gitu. Dan do it consistently, karena itu part of ownership kita terhadap diri kita serta sekitar ya. Harus konsisten, nggak bisa karena ada meeting BOD besok, jadi saya datang on time. Nggak bisa dong. Nggak bisa. Jadi ada alasannya kan jadinya seperti itu ya. Jadi harus konsistensi sih. Thank you Bu. Thank you. Teman-teman, ini menjadi sangat menarik sekali. Pembahasannya ternyata ketika kita bicara soal active ownership, kemudian kita bicara soal team goals gitu ya, menjadi team player, yang paling sederhana yang disampaikan oleh Bu Theo adalah sebenarnya pertama yang paling penting adalah kita dengan diri sendiri dulu gitu ya Bu. Ketika waktu gitu, kita tahu bahwa kita harus hadir jam 8 misalnya, atau kita punya agenda di jam 10 misalnya. Dengan kita hadir pas sebelum jam 10 gitu ya, atau bahkan jam 10 kita sudah ada di tempat itu, sebenarnya kita malah lebih ke mengapresiasi diri sendiri. Betul, gitu kan ya. Betul. Ini nggak ada urusannya bahwa ini perusahaan, ini misalnya atasan, atau misalnya ini customer dan segala macam. Ternyata belum sampai sejauh itu loh. Bahwa active ownership itu dimulai dan menjadi reliable partner itu dimulai dengan ya udah kita dengan diri kita sendiri dulu gitu kan. On time. Kemudian sebenarnya semua orang atau mungkin terlihat ini ya sepele gitu. Iya benar sepele. Tapi, banget sebenarnya Bu. Menghargai waktu orang itu, orang menghargai itu loh. Orang lain itu menghargai itu. Saya appreciate tim yang sudah hadir on time di jadwal yang saya minta, yang sebelumnya sudah disetujui sama mereka juga kan, ya nggak? Itu mungkin sepele, hadir on time, is it active ownership, is it reliable kalau kayak begitu? Yes, itu hal kecil tapi itu saya menghargai orang yang melakukan hal tersebut terhadap saya. Saya pun juga berlaku demikian gitu. Itu impact sih sebenarnya. Tapi ya kayak misalnya, tapi kan ibu kayak ke diri ibu sendiri kan gini. Misalnya kayak saya gitu, Jan lu udah jadi jam 10 kali, masa lu datangnya jam 11, setengah 11 misalnya gitu ya kan, atau telat 15 menit gitu. Tapi kan
dengan kita begitu akhirnya impactnya kayak tadi Ibu bilang, orang jadi respect, orang jadi Iya. punya Kan itu tadi key apresiasi. behavior tadi Yes, ya, yes. Pak, ya Pak ya. Nah, Terus gitu. yang kedua teman-teman, responsif. Sebenarnya juga itu malah saya jadi lihat lagi nggak ada urusannya sama orang lain, sama kerjaan, sama perusahaan. Loh, ketika kita minta bantuan orang, kita kan pengen orang responsif ya Bu. Berarti kan sebenarnya gini, ya udah cara gampangnya ketika kita dimintain sama orang, ya responsif kali, karena sebenarnya kita yang mau digituin sama orang. Iya. Sebelum kita mendapat perlakuan seperti itu dari orang, ya kita dulu lah yang responsif gitu kan ya. Iya. Terus yang ketiga, mungkin bukan bersuara ya, tapi beropini, maksudnya punya pendapat. betul, punya pendapat, punya standpoint, Ya. punya Ekspektasi. ekspektasi gitu. Ya semua juga gitu kan, gitu. Maksudnya kita sendiri ketika jangankan menganggap bahwa kita pengen orang mengharapkan itu dari kita, tapi begitu kita ngomong sama orang, kan kita pengen orangnya jawab gitu ya, merespon langsung. Kemudian yang kedua, ya jawabannya ya menurut dia, nggak gini, ya udah saya ikut aja apa kata bapak, saya ikut aja apa kata ibu, kan nggak gitu ya Bu. Iya, mungkin ada kondisi yang harus seperti itu, tapi nggak setiap kali kan, Iya. nggak setiap kali. Dan mungkin ada juga waktu dimana dengan mendengarkan, dengan kita memberikan pendapat kita, jadi membawa insight itu lebih luas, lebih lebar, sehingga mungkin decision makingnya bisa lebih baik ya, lebih benar begitu. Jadi nggak selalu harus ikut aja. Ya, salah satunya ya. Iya. Sebenarnya kan ya bahwa akhirnya kita memutuskan untuk ya saya setuju dengan pendapat atau saya ikut dengan situasi ini kan, ya menunjukkan bahwa kita punya pandangan dan setuju dengan pandangan orang itu gitu kan. Betul, ya. Betul. Terus yang keempat, gini, konsistensi. Ini gini teman-teman, bahwa semua ya gitu ya, active ownership atau reliable partner ini kondisi yang sebenarnya dibentuk dengan seiring waktu gitu kan ya, membuat orang percaya sama kita karena kita bukan hadir on time sekali dua kali, tapi memang secara personal kita menanamkan itu ada dalam diri kita gitu kan ya Bu. Kemudian responsif dalam setiap kondisi, bukan pas lagi enak dia responsif, begitu ada friksi malas gue kemarin habis berdebat sama dia, enggak ntar aja gue gitu kan ya. Kemudian yang ketiga, bahwa aktif beropini atau menyampaikan apa yang menjadi point of view kita, tidak dalam kondisi bahwa kita bersepakat, bahkan ketika berseberangan pendapat pun ya sampaikan aja bahwa opini itu akan memperkaya insight dan result yang nanti diputuskan gitu kan ya. Kemudian yang terakhir adalah dengan berulang kita tampilkan apa yang menjadi nilai-nilai itu, akhirnya mewujudkan bahwa memang secara personal ya saya demikian. Iya. Konsisten dan akhirnya build trust terhadap orang lain, kepada orang lain. Oke. Gila, ini baru pertanyaan kedua loh teman-teman. Ini saya ada contoh ya terkait ini. Contoh di luar pekerjaan. Mungkin tahu Iren Jakarta 1 ya. Yeah. Salsa Jakarta 1. Jadi kami selalu ini ya, kita ikut program ini. Saya kan pengen punya badan kayak dia ya. Oke. Ya mungkin 20 tahun yang lalu. Nah jadi kita janjian lah, kita mau nge-gym gitu. Jadi kita ada schedule. Dia konsisten melakukannya. Saya percaya dia, saya ikut jadwalnya. Dan kalau saya tidak bisa, saya sampaikan sebelumnya. Jadi mungkin dia bisa cari teman yang lain gitu ya, atau mungkin dia karena dia mungkin malas sendiri, jadi dia ganti jadwalnya ke hari yang lain yang mungkin bisa bersama dengan saya. Jadi sama-sama gitu. Jadi saya trust dengan konsistensi dia. Ya selain saya ada teman juga untuk pergi, dan ya tentu kalau saya rajin pergi sama enggak ya hasilnya akan lebih rajin pergi dong gitu ya. Jadi ya mungkin contohnya kecil lah seperti itu ya. Jadi di luar ya, apalagi di pekerjaan akan lebih banyak lagi contohnya ya.
meet deadline, ini segala macam kan kita seneng ya, tim kita yang seperti itu tentunya. Oke. Benar. Oke. Ini insight baru buat saya, Bu. Bahwa sebenarnya gini, teman-teman. Yang pertama, bahwa reliable partner itu nggak bisa dituntut karena harus hadir dari diri sendiri. Dan yang kedua, ini menular. Artinya kalau kamu reliable partner, means orang akan lihat, oke, kalau gue mau jadi kayak gitu, menginspire. yes, akhirnya ya udah ikutin aja semua. Bahkan misalnya kalau frankly speakingnya adalah, ya kalau dia langkahnya kayak, ya ikutin aja, lama-lama kita niru dengan apa yang dia lakuin gitu. Begitu juga unreliable partner gitu ya, Bu. Itu juga menular gitu, artinya. Iya, betul. Ketika kita menuntut orang reliable partner tapi tidak mulai dari diri kita, ya udah lama-lama orang di sekitar kita juga akan menjadi unreliable partner karena Kepada kita, ya. betul, karena kita memunculkan situasi yang unreliable partner gitu ya, Bu. Ya. Oke. Menarik sekali. Pertanyaan ketiga nih, Bu. Ya. Jika Ibu menjadi team member dalam sebuah tim, apa sih, Bu, yang value yang bisa diberikan gitu kalau dalam pengalaman Ibu sehingga kita secara tim bisa menjadi lebih efektif? Oke. Kalau dalam satu tim itu kan kita pasti ada role ya masing-masing ya. Ya saya jika saya di dalam satu tim agar efektif ya saya akan menjalankan role saya tersebut dengan baik. Jadi nggak usahlah saya ikut role yang orang lain. Jika butuh bantuan saya bisa membantu sesuai dengan kapasitas saya, tapi dengan cukup dengan menjalankan role dengan baik. Balik lagi meet deadline, meet target ya. Hal itu bisa memotivasi rekan lain juga kan, atau sebaliknya. Saya lihat teman saya mungkin sudah selesai, sudah ini segala macam ya saya juga mau kan. Saya juga ingin terpacu untuk menyelesaikan dengan cepat juga, dengan baik juga. Lalu jika saya kurang jelas, saya itu tidak punya ketakutan untuk bertanya gitu. Syukurlah saya cukup asertif. Jika kurang jelas saya bertanya ya. Jadi komunikasi berjalan. Jadi ada pembahasan untuk membahas suatu solusi gitu, untuk membahas suatu ide agar bisa dilanjutkan ke tahapan berikutnya. Jadi itu komunikasi juga penting untuk keefektifan suatu tim, dan harus punya konsistensi juga agar bisa inspire tim yang lain ya. Jadi itu saya kira yang bisa saya kontribusikan jika saya sebagai tim. Di mana ya saat ini saya pun juga tim komersial, itu juga yang saya kerjakan. Dan kalau melihat ada bisa melenceng dari goals kita segala macam, nggak apa-apa, nggak masalah kalau salah ya, ternyata nggak masalah, kita bisa bahas tersebut kan. Ini tadi saya baca mana tuh, mistake something, sebentar, success come from dreams with goals ya, adalah beberapa di sini tadi yang agak-agak cocok ya. Mistakes proof that you are trying, kayak gitu. Jadi nggak apa-apa, jadi itu yang akan saya bring to table gitu ya, dengan idea, dengan konsistensi, dengan target dan di role yang saya pegang gitu. Oke. Gitu Pak Ilham. Yes. Teman-teman, ya memang momen-momen Credo Talk ini dan kita bertemu dengan para leader, momen kita bisa dapat hal-hal yang di luar pekerjaan ya, bahwa memang ya secara individu walaupun kita lihat dia adalah leader, iya sama kok gitu ya, semua melakukan prosesnya masing-masing. Saya dapat beberapa poin yang menurut saya, Bu, ini secara personal menjadi insight saya. Kemudian yang kedua mudah-mudahan bisa juga menjadi insight buat teman-teman. Yang pertama gini teman-teman, ketika kita menjadi team member gitu ya, menjadi anggota dalam sebuah tim apapun itu bentuknya, terutama dalam pekerjaan, saya melihat bahwa yang dilakukan oleh Bu Theo adalah mendefine dulu role-nya dia. Karena tadi begitu saya lontarkan pertanyaan ini, Bu Theo bilangnya bahwa ya role saya apa itu yang akan saya maksimalkan. Nah, jadi teman-teman ketika dilibatkan dalam sebuah tim, yang pertama bahwa
kapasitasnya teman-teman pasti sudah dinilai cukup untuk punya kontribusi gitu ya Bu. Atas role itu ya. Betul, atas role itu. Baru kemudian kita define, oke, kalau saya dilibatkan dalam pekerjaan ini berarti saya tugasnya ngapain nih, gitu kan. Nah, ini yang kedua. Tapi menurut saya ini manusiawi banget gitu. Tapi kita belum, nggak tahu. Kalau saya pribadi jadi kayak, oh iya ya, belum bisa gua kayak Bu Teo. Bahwa ketika kita Bu, gini, karena natural, begitu kita dengar bahwa lah kok dia kerjanya gitu doang, maksudnya gitu loh Bu, ini naturally gitu, kita bilang kok jadi gua yang lebih besar, atau kok dia gitu doang misalnya gitu ya Bu. Itu sering kita dengarkan Iya, loh ya. iya maksudnya, tapi kan tadi Ibu bilang enggak gitu loh, begitu I'm being part of this team, then what my role gitu ya, kemudian Ibu lakukan adalah then I will focus to my task and finish Deliver. deliver the best I can gitu ya Bu. Maksudnya ya udah, gua nggak usah lihat kanan kiri, pakai kacamata kuda. Berarti lu believe ya ini menjadi deliverable saya sebagai team member. Ya udah gitu. I do my best di sini. Balik lagi Pak ke dua key behavior tadi, ada build trust kan. Di situ kita harus percaya sama tim kan. Dan ditugaskan di situ karena kita percaya dia ada kemampuan di situ. Ya kita harus percaya dia bisa mengerjakannya sesuai dengan deadline yang kita berikan, ekspektasi kita apa kita sampaikan, kita harus percaya. Oke. Ini teman-teman, ya saya sih nggak tahu nih, bukan susah ngomong tapi menemukan kata yang pas. Tapi active ownership tuh jadi kelihatan gitu ya Bu, bahwa maksudnya gini, ownership-nya itu aktifnya ditunjukkan dengan kita selalu mencari dan dimulai dari diri kita dulu untuk melakukan yang kita bisa terhadap yang dipercaya oleh orang gitu. Justru bukan lu percaya nggak sama gua, bukan, kita percaya nggak sama diri kita dulu gitu. Karena dengan kita percaya sama diri kita, kemudian kita melakukan yang terbaik yang kita bisa, lama-lama orang jadi percaya bahwa kita capable dengan itu gitu ya. Dan begitu kita sibuk ngerjain sama kerjaan kita, padahal kita kerjaannya tim, karena kita juga percaya sama orang bahwa orang juga akan melakukan pekerjaannya dengan maksimal gitu kan ya. Sehingga kita nggak bilang emang dia bisa ngerjain itu, ya gituan dikasih ke dia, dia aja nggak bisa, nggak itu ya. Ya udah, ini bagian kita, yang bagian dia itu I do my best dan I believe you also will do your best gitu kan ya. Betul. Jadi ya udah. Itu pasti akan ada, hanya ya kalau kita bagaimana biar efektif, ya everybody needs to do their own their own role, their own task. Kemudian nanti leader lah yang mengcombine semuanya. Kita juga harus percaya leader kita bisa menilai dan menilai dan mengambil dari si A ini, si B ini, kemudian menjadi goals yang dalam satu tim itu. Oke. Ya, nah walaupun gini ya teman-teman, ini kan kita membahas gimana kita terhadap diri kita sendiri. Dan situasi ini kan nggak menjawab bahwa ketika semua melakukan itu, kemudian kerjaan selesai dengan gampang. Kemudian semua happy ending, nggak gitu juga kan ya Bu. Maksudnya situasinya akan berubah-ubah dan nggak selalu dalam kondisi enak. Tapi dengan kita menampilkan itu, result yang kita mau capai ya lebih maksimal gitu kan ya. Oke. Nah, pertanyaan ini pertanyaan di list saya ya terakhir, karena sebenarnya kita harus bawain dulu yang list nih, habis itu nanti baru saya punya pertanyaan saya sendiri, kemudian kita boleh buka di chat teman-teman mau nanya apa. Oke Bu, sekarang saya berharap ada yang bisa disampaikan buat saya, kemudian buat kita semua yang ada di room Teams ini. Apa sih Bu saran Ibu untuk kita semua agar sebenarnya kita tuh bisa menampilkan perilaku kunci yang diharapkan oleh organisasi gitu, terutama bahwa kita bisa memunculkan active ownership dalam diri kita gitu. Dengan saya sudah 8 tahun lebih di sini, jadi cukup tahu. Jadi maksudnya saya tahu ya organisasi kita gitu, kemudian changes yang terjadi apa segala macam. Saya kira saya bisa bilang
agar bisa berhasil, saya menyarankan tumbuhkanlah sifat-sifat tadi ya, konsistensi, kemudian memiliki kemandirian juga, agar ya nggak perlu dikawal terus juga ya. Jadi kita harus menghargai waktu juga, menghargai orang lain, menghargai tim, dengan sekali lagi saya bilang dengan konsisten. Ya itu akan mendorong ke perilaku bisnis yang sehat, dan mendorong kepada hasil kita ingin unggul kan ya Pak. Tadi kan ininya di depan itu ini ya tadi, keunggulan, kesempurnaan kan ya. Nah itu jadi mulai dari diri kita, kemudian masuk ke tim, di mana mungkin Pak Ilham juga sama ya seperti saya. Pak Ilham juga seorang atasan, Pak Ilham juga seorang tim kan. Jadi itu kita pun masih melakukannya sampai sekarang kan, tidak berhenti gitu. Nah ya tetaplah tumbuhkan itu, dan selalu tingkatkan. Harus ada sifat-sifat yang akhirnya kita dipercaya sama orang gitu. Sama tadi saya bilang ke Pak Ilham kan, Pak Ilham pasti punya orang deh. Pak Ilham pasti punya. Kenapa sampai Bapak bisa menentukan orang ini? Bapak trust orang itu. Kenapa Bapak trust? Karena dia punya sifat-sifat A, B, C, dan D ini yang Bapak bisa rely. Itu Pak Ilham. Sebenarnya begitu disampaikan baru ya kita ngeh bahwa sebenarnya cara paling gampang itu kok gitu loh. Dan nggak ada itu harus tinggi jabatan, harus pinter, misalnya IP-nya harus sekian gitu ya Bu, atau harus, karena kita bahasnya perilaku kan. Betul. Artinya perilaku. Kita sadari bahwa perilaku itu memberikan dampak gitu ya, sehingga paling gampang ya nggak usah tuntut itu ada di orang lain, ya munculin dalam diri sendiri gitu. Tentunya nanti pasti ada dukungan. Jadi dukungan rekan kerja, kemudian mungkin ada training, kemudian nanti ada ya kita punya belief, kita punya credo ini. Itu besarannya itu. Lalu ada ntar ada kita lihat lagi pencapaian, kita review segala macam, itu besarannya seperti itu. Tapi kalau benar-benar kita bahas perilaku, ya memang dari diri kita, diri kita tumbuhkan. Orang lain akan melihat itu. Dan tumbuhkan kemudian selalu ditingkatkan, karena tadi itu yang membuat bahwa 8 tahun itu nggak berasa, karena bahwa akhirnya agak berasa ya, tetap berasa ya. Tetap ada rasanya ya. Iya. Berasa saya agak gemukan ini daripada 8 tahun yang lalu. Iya. Tapi artinya maksudnya proses-proses yang dijalani malah membuat kita sebenarnya jadi secara individu ya juga meningkat gitu. Karena kan kadang ada ya Bu, 8 tahunnya orang malah merasa gue gini-gini aja misalnya, ya, atau itu shame on that guy ya kalau seperti itu ya, jangan ya. Sedih loh itu kalau makanya harus punya ekspektasi kan. Kita harus punya ekspektasi. 8 tahun yang lalu mungkin saya ngelihatnya berbeda kan, tapi seiring perjalanan karir saya segala macam ya, trust saya percaya sama tim, kemudian pada suatu proses seperti itu sih. Nih gini nih, kalau jadi host di sini nih, saya bukan ditanya, dicengin nih Bu di MS Team ya sama saya nggak lihat sama yang lainnya. Jadi hari ini iya Bu, hari ini tuh ada basket, tapi saya udah bilang di grup saya nggak latihan. Jadi saya dicengin. Bapak persisten. Iya. Ini dicengin di sini Bapak tidak konsisten. Jadi tapi kan latihannya nanti. Latihannya jam 7, jam 6. Bisa dong. Nah, kebetulan tuh saya jam 6 harus udah di HO. HO means holding. MPM HO. Di sono Jakarta. Saya kira Bapak akan terlambat. Karena jangan sampai Bapak ini ya, kita bahas on time gitu, disiplin gitu. Jadi takutnya perjalanan nih. Udah dicengin. Enggak tahu ntar sampai HO dicengin lagi juga sama orang HO. Oke, teman-teman. Sayang video di cabang jelek, suaranya oke tapi buram. Teman-teman, nanti ada Dwi, kita ada di YouTube-nya, nanti bisa di-share dan ditonton lagi.
Oke, teman-teman, kita masih punya waktu 15 menit untuk sesi Credo Talk. Nah, siapa yang mau nanya boleh di kolom chat, silakan disampaikan. Nah, sekarang sudah ada satu pertanyaan Bu dari Pak Dwi, Pak Dwi Ari. Apakah active ownership merupakan perpaduan dari sense of belonging dan willing to more? Kalau menurut Ibu, ini kita nggak pakai teori ya, artinya ini pertanyaan yang akhirnya dijawab oleh opini pembicara. Oke. Terima kasih Pak Dwi atas pertanyaannya ya. Sebelum dijawab nih, jadi mungkin ada yang ini ya, mungkin ada banyak sih. Saya melihat kok di tim saya juga, di rekan kerja saya yang lain, ada juga yang tidur tuh mikirin outstanding pekerjaan, benar nggak? Iya. Bangun itu langsung mikirin, oke, sebentar saya ada meeting dengan ini, saya ada meeting dengan ini, ya nggak? Iya. Ya, itu tingkatan atas ownership ya. Maksud saya dia nggak bisa jangan sampai sakit aja kalau saya bilang ya, karena itu part of ini loh, sense of belonging loh itu. Karena ingin menyelesaikan suatu hal, tapi ya mungkin somehow ada kendala apa segala macam, jadi kayak kebawa gitu, kebawa ke rumah, kebawa ke mau istirahat itu kebawa. Ya saya bilang itu active ownership, tapi apakah bagus? Ya kurang bagus gitu kan, kurang bagus kan. Nah jadi sense of belonging menumbuhkan active ownership, yes Pak. Tadi saya di awal juga saya bilang ya 8 tahun gitu. Saya own kemampuan saya. Saya bekerja di industri transportasi segala macam. Saya mengerti kemampuan saya di situ, sehingga ya saya ngapain cari pekerjaan di FMCG misalnya gitu ya, atau tiba-tiba saya di pabrik gitu. Ya karena saya own my ability gitu kan. Kemudian saya own tim, saya punya sales branch management gitu. Jadi saya belong kepada tim ini, pada unit kerja ini. Jadi iya, itu part ya, itu sama ya. Sama sih, sense of belonging sama active ownership itu ya itu. Tapi jangan keblinger tadi, kayak lagi nyetir terus jadi oh iya tadi ini ya ada telepon yang harus tiba-tiba langsungnya ya jangan sampai seperti itu. Itu sih part of active ownership, tapi menurut saya kurang sehat. Oke. Ya, Pak Dwi, pertanyaannya kurang lebih adalah iya menumbuhkan active ownership gitu, termasuk willing to more gitu. Tapi ternyata harus diukur juga dan dirasanin lah, kebatau nih bahasanya apa ya. Tapi artinya dilihat bahwa ketika ya jangan mengganggu sampai gitu ya. willing to do more pekerjaan terus nggak main basket. Oh iya, gitu kan kenal lagi nih host yang satu lagi nih Bu, yang ngecengin saya di awal nih ya. Jadi oke. Nggak, jadi inilah ya Pak ya, maksudnya bercandanya kan gitu ya. Saya yakin Pak Ilham pasti pernah ada di kondisi itu. Saya dulu lama kok begitu. Yang saya kayaknya kerja terus. Itu karena kita enjoy. Benar, mudah-mudahan enjoy ya. Ada juga yang mungkin karena saking stresnya sampai dia terbawa-bawa gitu. Tapi itu bagian dari belonging, sense of belonging. Bayangin kalau nggak care gimana kan? Ya udahlah besok aja apa segala macam. Harus bisa diukur. Balik lagi harus bisa diukur. Ya kalau memang bisa besok ya udah. Tapi jangan sampai merugikan orang lain kan. Oke. Nah, ada lagi nih, tadi saya lihat mana ya, ada pertanyaan lagi kayaknya. Sambil nunggu mungkin saya cerita ya, saya pernah keblinger sekali itu. Jadi saya pernah waktu saya pernah kerja di Surabaya ya, di perusahaan sebelumnya. Waktu itu kebetulan saya tinggal sendiri, jadi saya ngekos. Ini udah malam, hari kerja nih, hari Jumat ya, hari Jumat. Kebetulan saya ada insiden di kamar mandi sehingga ini saya robek gitu, kaki robek yang sebelah kiri, sedikit sih tapi robek ya, bleeding. Kemudian saya sih bersihin aja, terus saya malas ke dokter, saya nggak langsung menanganinya. Jadi saya balut aja sebisa saya pakai betadine dan lain-lain ya. Udah saya istirahat.
adalah PIC telepon, dan ini decision bisa dibilang influencer di customer yang saya handle saat itu. Saya lagi kondisi itu loh ya, saya di kosan gitu. Saya jalan loh ke kantor, saya selesaikan malam itu. Urusan beliau. Ya karena itu tadi saya memiliki sense of belonging ya, active ownership saya. Tapi saya ini lagi luka, lagi sakit. Akhirnya ternyata saya bisa jalan. Saya harusnya bisa jalan ke rumah sakit dong. Karena saya bisa jalan ke kantor kan, iya. untuk menyelesaikan yang malam itu urgent gitu. Besoklah saya baru ke dokter dan itu sarafnya udah mati, Bo. Oh, Iya, karena kena saraf ternyata udah mati. Jadi harus dijahit dan lalalala. Gitu kan. Itu saking keblingernya waktu itu. Karena ya jangan sampai seperti itu ya. Jangan sampai apalagi sudah ada insiden terus ya udahlah gitu. Tapi pada saat pekerjaan ya waktu itu urgent kemudian didukung dengan ownership yang tinggi ini gitu. Yang padahal saya bisa ke dokter. Iya, oke. Jadi itu mungkin ya contoh ya, itu jangan sampai intinya hati-hati, ukurlah, kemudian jangan sampai lagi nyetir, lagi lagi melakukan aktivitas yang mungkin ada resiko gitu terus tiba-tiba kepikiran, karena itu sering sekali banyak sekali orang yang begitu, banyak sekali. Saya kira teman-teman juga pada begitu ya, Empowerment Squad pasti nggak oh ya belum selesai ya, kayak nggak enak gitu. Pasti itu part of it. Oke. Ya, ini jadi menarik ya. Sebenarnya karena pengalamannya, situasinya dialami oleh semua orang. Tapi ketika tidak berhasil mengukur, malah jadi kontraproduktif gitu ya. Akhirnya dia jadi kepikiran, dia jadi berusaha menyelesaikan yang secara berlebihan. Terus malah sakit, iya, malah nggak ke kantor. Betul. Jadi akhirnya yang kedepannya menghambat jadi yang lain dan segala macam. Terus dipikirin, waduh gua nggak boleh sakit nih karena kemarin sakit menghambat orang lain, memforsir dirinya berlebihan, jadi malah nggak bener ya, jadi nggak sehat sebenarnya. Bukan bagus atau jelek, tapi malah jadi nggak sehat terhadap diri kita, bahkan tim dan lainnya gitu. Own yourself, own your body, own your ability, tahu kemampuan. Ya, oke. Ya, teman-teman yang mau bertanya lagi boleh menuliskannya di chat. Tapi secara personal nih Bu, saya ada pertanyaan karena teman-teman sebenarnya banyak yang mau saya ceritain karena beberapa di luar ini pengalaman diskusi dengan Bu Theo banyak gitu ya. Sampai pada momen yang menurut saya berkesan diskusi dengan Bu Theo adalah 88. Di luar kisah 88 itu adalah upaya ibu menunjukkan kepada orang di luar komersial bahwa Pak, sorry ya gitu, ini bukannya tidak mau ambil responsibility-nya. Ini bahasa saya. Tapi ibu bilang bahwa komersial itu nggak cuma saya sama Pak Rizky loh. Kita tuh ada yang lain, Pak Dairo, Bu Happy dan Pak Bondan. Betul. Jadi kalau saya gitu, ini konteksnya HR, PD lah ya, mau bilangnya komersial, maka nggak bisa dong, harus yang lain juga nih, baru Bapak bisa bilang komersial gitu. Ya. Satu sisi saya tuh menyukai sekali konteks ini karena saya itu part of komersial, Bapak bener manggil saya merepresent komersial. Tapi kalau Bapak mau bicaranya komersial, maka Bapak harus ngundang yang lain ya. Maksudnya kayak ibaratnya kayak ya gua tuh sekeluarga gitu. Nggak bisa ngundang anak pertama, anak kedua misalnya gitu ya. Ya semua, baru kita ngomongin soal komersial. Kemudian di situ saya HR iya gitu. Itu satu sisi saya melihat tuh, oh iya ya, segitunya ya komersial tuh saling melengkapi dan melihat bahwa ya ini tuh bareng. Jadi kalau kecuali ada CCO-nya gitu ya, maksudnya dulu Pak Oki gitu ya, kemudian Pak Peter. Ya itu baru sama seperti 5 orang kita gitu ya. Tapi kalau misalnya yang dipanggil bukan Pak Peter atau misalnya pada waktu itu Pak Oki, ya nggak bisa gitu. Karena ya
ya kita nih gini gitu ya, kalau bilang tangan tuh ya gini 5 jari dengan ini gitu ya, nggak bisa bahwa telunjuk mewakili si tangan gitu ya, atau jempol mewakili si tangan, ya nggak bisa manggil lima-limanya gitu. Mungkin saya sama Pak Rizky bisa mewakili karena kita di komersial lokal ya, sales branch management lokal. Tapi ya saya tidak bisa berbicara atas nama Ibu Happy di Markom. Saya nggak ngerti banyak ini kan dia banyak hal yang terkait dengan engagement dan lain-lain yang saya nggak apa-apa lagi. Sales planning susah. Saya nggak bisa bicara tentang sales planning. Tapi kan gue pernah di sales planning dong. BD. Oh BD ya, dulu BD. Ya jadi seperti itu Pak, karena whole team satu tim juga jadi beda role juga kan. Iya. Baik lagi beda role. Ya, itu yang menurut saya jadi kayak begitu September saya bahas active ownership dan temanya ini gitu tuh. Kemudian saya nggak punya nama pembanding gitu ya. Akhirnya saya bilang Bu Theo, bantuin saya bahas yang ini. Oke gitu. Oke, tinggal 5 menit lagi. Baik. Jadi untuk teman-teman yang mau bertanya masih bisa mengajukan pertanyaan ya, tapi satu gitu. Kemudian nanti di akhir mungkin kita akan sama-sama bahas kira-kira poin-poin apa yang bisa kita rangkum dan mudah-mudahan bisa menjadi insight buat teman-teman yang ikut, dan nanti kita ada di YouTube, yang nonton di YouTube gitu. Masih ada yang mau bertanya? Silakan. Ini belum ada tanda-tanda yang mau typing nih. Oke, Bu, dari mungkin lagi berpikir atau kayaknya mudah-mudahan beneran, kalau nggak ngecengin saya lagi nih biasanya nih. Tapi Bu, dari 8 tahun perjalanan di MPM Red. Ya. So the most memorable, yang paling berkesan buat Ibu. Terlepas dari sesuatu yang sangat menyenangkan atau sesuatu yang sangat berat pada waktu itu. Di tahun keberapa dan apa? Boleh nggak sharing, Bu? Pandemik. Oke. Saat pandemik ya. Jadi role saya saat masuk 2020 itu sudah di sales branch management. Kita di sales branch management online semua ya, online semua kan kita ya, di head office. Kemudian sales juga susah untuk bertemu dengan customer karena mereka dibatasin juga kan di customer tersebut. Jadi kerja dari tim saat itu bisa dibilang twice harder dengan kondisi tersebut. Saya kira semua sih ini ya, semua susah ya pada saat pandemik ya. Tapi saya dan rekan-rekan di commercial leader juga apresiasi kepada tim kami yang saat itu tetap bring the numbers steady, bring even higher ya. Sales number kita di pandemi itu tidak menurun, tentunya dengan dukungan manajemen juga, dukungan dari tim kita juga yang lain ya, tidak hanya sales tapi dukungan agar percepatan penyelesaian kendaraan, kemudian proses bisa lebih shorten, kemudian bisa lewat email semua approvalnya, nggak perlu hard copy. Itu kan semuanya proses yang kita lakukan agar bisa mempermudah bagaimana caranya menghadapi ini. Tapi saat itu kita nggak lost sales number-nya, itu nggak lost ya. Jadi itu luar biasa sih buat tim kami gitu. Oke, ini satu hal lagi yang jujur saya dapat insight banget, Bu, bahwa maksudnya gini, kita semua menghadapi pandemi. Kita semua yang ada di sini, bahkan pada waktu itu saya belum bergabung dengan MPM Ren, merasakan sesuatu yang selama kita hidup kita belum pernah ada di situasi itu, gitu kan ya, Bu? Maksudnya luar biasa lah. Iya, nggak ada pertama yang bisa ceritain mending kayak gini, karena sama nih dulu kayak gitu kan ya, kita menghadapi sesuatu yang nggak pernah orang di sekitar kita menghadapi situasi itu, karena terakhir ya flu Spanyol itu pun tahun udah kapan iya tahu ya? gitu, tahun 7 udah lupa gitu. Iya. Tapi yang saya lihat sedikit orang yang mengingat itu menjadi momen
turnover, artinya being better, kemudian more mature misalnya gitu ya. Mostly adalah sad moment. Ya. Misal ditinggal keluarga, Betul. kemudian takut lagi misalnya kena sakitnya gitu, atau Jadi waspada. betul takut lagi nggak punya pekerjaan atau dipotong gaji. Mostly Betul. orang dapat momennya yang itu. Dan itu manusiawi. Betul, sekali. betul. Tapi tapi ibu nggak tahu. Saya melihat step ahead untuk menilai situasi itu, gitu bahwa no. Dan saya melihat bahwa BM dan commercial team yang berhasil menghadapi itu sampai sekarang ada kok semua kan ya. Maksudnya di BM-nya kan yang sama kan? Sama. Iya kan nggak berubah kan? Iya. Even maksudnya pada waktu Pak Rizky berubah di 2021, kemudian Masih sama. pergantian pemain dengan Bu Orang-orang Reni dan masih sama. iya maksudnya itu semua gitu Masih kan? sama, Pak. Iya. Ya masih sama. Jadi kita we've been through hell and back. Gitu ya, iya dong. Maksudnya bisa dibilang begitu ya, karena ya dengan changes juga apa segala macam. Nah kalau memorable yang lain sih ya kita di saya sendiri kehilangan juga ini kan leader gitu kan ya. Itu saya kira kita semua juga rasakan di tim kami. Tapi kan kemudian ada leader yang lain. Jadi ya balik lagi kita harus ya jangan sampai ini enakan apa segala macam tadi lebih jangan set moment tapi gimana saat inilah yang menjadi ini kan ya susah tapi ya harus bersama-sama ini. Thank you Bu, thank you. Ya. Sayang waktunya nggak cukup, cuma sejam. Kemudian kita tuh punya 2 menit lagi. Tapi teman-teman, saya berharap sesi ini bisa kita ambil apa yang menjadi nilai positif, kemudian mengajak kita menjadi secara individu. Ini tidak lagi mengkampanyekan bahwa enaknya di MPM Ren gitu ya, atau misalnya bahwa MPM Ren adalah atau MPM Group adalah company yang bagus. Enggak, ini lebih ke bahwa kalau kita punya active ownership dalam diri kita, justru kita bisa menikmati apa yang kita punya, your ability gitu ya. You believe in your ability gitu. Kemudian kita jadi menghargai waktu yang kita punya, kesehatan yang kita punya gitu, sehingga akhirnya berimpact pada tim player kita dalam organisasi gitu ya, Bu. Oke. Bu, terakhir Cocok. ada nggak yang mau Ibu sampaikan untuk kita semua terkait dengan gimana sih kita secara individu menilai, memaknai dan melakukan si active ownership ini? Mungkin dirisam lagi ya kembali konsistensi, hargai waktu ya. Ini yang agak susah. Apalagi kan begini ya, peralihan barangkali kan kemarin kita kan sempat online, WFH, kemudian sekarang offline kembali. Jadi ada kebiasaan yang sudah terbentuk barangkali di luar sana yang mempengaruhi kita di kantor tentunya. Saya yakin itu. Saya pun juga merasakan hal yang sama ya. Misalnya sekarang parkiran cewek cuma berapa? Oke. Ya kan? Ya kalau saya nggak lebih pagi menyadari hal tersebut, kemudian waduh udah deh saya parkir di atas lah udah, kemudian saya harus jalan kan. Jadi small things seperti itu sih, mungkin kalau contoh yang saya berikan ini contoh untuk saya, tapi ya teman-teman ya kita dulu deh gitu. Kita dulu sebagai individu yang realize hal tersebut, kemudian consistently membangun, menumbuhkan karakter-karakter itu ya, sifat-sifat itu. Itu Pak Ilham. Thank you Bu, thank you. Teman-teman, waktu juga lah yang memisahkan kita, ya kayak beneran acara kayak channel. Ini dong, kalimat apa gitu. Bisa dipilih ya kata-katanya tadi. We got what we believe. Wah ya, jadi saya melihat bahwa kita semua bisa ya. Maksudnya kayak ya itu kan Bu Teo, ternyata enggak gitu, bahwa yang sebenarnya yang Bu Teo lakukan juga yang kita semua bisa melakukan itu, dan enggak instan juga. Betul, dan semua dilewati dengan cara walaupun kita berbeda-beda, walaupun misalnya punya hambatan yang berbeda-beda, sebenarnya kita bisa mencapai hal yang sama gitu yang kita tuju. Kalau begitu
terima kasih Bu Theo. My pleasure. Aduh, saya juga berharap mungkin ada diskusi-diskusi lain di luar ini Pasti Pak. dan menyenangkan sekali. Mudah-mudahan kita bisa memberikan insight buat teman-teman semua ya Bu. Ya. Di lain kesempatan kita bisa diskusi lagi teman-teman semua. Terima kasih yang sudah bergabung dan nanti juga ada di YouTube. Boleh juga di-share ke teman-teman yang lain yang belum sempat untuk nonton. Tentunya Credo Talk berharap untuk bisa menyampaikan apa yang menjadi kewajiban kita sebagai karyawan dan anggota dari organisasi ini. Tentunya bukan berdasarkan teori saja, karena kita mengundang para leader yang benar-benar mengimplementasikan itu, bukan karena itu wajib dari perusahaan, tapi karena itu berguna untuk diri kita sendiri gitu ya Bu. Ya, amin. Terima kasih, sampai ketemu lagi, sehat selalu ya semuanya, Ibu juga mudah-mudahan Sama-sama, sehat Pak terus. Ilham. Kita ketemu lagi di Credo Talk bulan Oktober. Sampai jumpa. Terima kasih. Makasih, Emperor Squad.